Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalam wal qalam lil kitaba wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Amma ba'd. Sekarang ini banyak orang yang bisa menjadi contoh, tapi sedikit orang yang bisa menjadi contoh. Memberi contoh itu soal mudah, tapi menjadi contoh itu yang sulit. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita ingin mengambil contoh bagaimana Rasul melaksanakan perjuangan. Apa modal utama beliau? Pertama, beliau memperbaiki yang namanya akhlak dengan akhlak. Innama bu'istu liutammima maqarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di persada muka bumi ini untuk menyempurnakan yang namanya akhlak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang baik. Kalau akhlak baik, maka tugas yang kedua adalah jangan menyembah selain daripada Allah. Tugas kita sekarang di zaman susah meluruskan akidah. Jangan sampai dukun yang naik ke permukaan. Islam misinya yang pertama membebaskan manusia dari kemusyrikan. 13 tahun Rasulullah berjuang di Mekah, menanamkan akidah, meluruskan keyakinan, membentuk iman. 13 tahun Rasulullah membebaskan manusia dari belenggu kemusyrikan. 13 tahun menanamkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan seluruh konsekuensinya. Kalau kita yakin tiada Tuhan selain Allah, kita tidak akan meminta tolong kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak akan meminta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Kalau konsekuen dengan keyakinan ini, dukun tidak dapat tempat. Betul? Ayo kita lihat secara sederhana. Saya sandarang di tiang, tiangnya jatuh, sayanya jatuh. Saya sandarang di tembok, temboknya runtuh, saya juga runtuh. Saya sandaran kepada orang kaya, dia jatuh miskin, saya bangkrut. Saya sandaran kepada jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya sandaran kepada hanya Allah, Allah tidak akan pernah miskin, Allah tidak akan pernah lumpuh, Allah tidak akan pernah terpuruk, Allah tidak akan pernah berkurang kekuasaannya. Maka umat Islam, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, Allah juga tempat kita bersandar. Jelas, selama ini kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Di masjid ada Allah, di kantor Allah tidak ada, maka korupsi merajalela. Di masjid ada Allah, tapi di pasar Allah tidak ada, maka timbangan tetap curang. Kita iman dalam ucapan, tapi sekuler dalam perbuatan. Oleh karena itu, sesuai apapun zaman yang kita hadapi, iman juga kita kembali. Allah juga tempat kita bersandar. Boleh zaman berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Karena iman kita hidup, karena iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini manusia di Indonesia ini lebih banyak diisi otaknya, hati sering kosong, agama dangkal, akidah rapuh, moral rendah. Kemudian muncul banyak orang-orang pintar. Cuma sayang tidak benar,
Indonesia kita bangkrut, Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita sakit parah kalau anak diurus orang-orang pintar, tapi tidak benar. Betul? Kita perlu orang pintar, tapi kita lebih perlu orang benar. Betul? Kalau cuma pintar tapi tidak benar, itu yang sering saya sampaikan. Nanti disuruh ngurus beras, malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan, malah jadi rame-rame ngurus, jadi rame-rame jadi orang hutang. Jutaan hektar hutang Indonesia kita ini merupakan sumber daya alam yang harus dilaksanakan, yang harus. Tetapi yang kita lihat yang disuruh urus hukum malah bikin hukum seperti pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau yang kecil salah, hukum cepat ditegakkan. Tapi kalau betul, lihat Semarsina di Jawa Timur, Udin Bernas di Jawa Barat, mencari keadilan sampai hari ini urusannya masih remeng-remeng. Kenapa bisa begitu? Sederhana, tidak ada fulus. Ada fulus, mulus. Tidak ada fulus, mampus. Jangan sampai para penegak hukum kita terjebak pada berlaku baru, maju tak gentar, membela yang benar. Biar bertentangan dengan nurani, biar bertentangan dengan public opini, dia bertentangan dengan rasa keadilan. Siapa yang bayar, dia yang dibela. Mau salah, belain terus. Kalau seperti ini hukum di Indonesia kita, Mapi Yusuf hantu gentayangan. Hadirin yang saya hormati, 13 tahun Rasulullah berjuang juga meluruskan iman, mantapkan akidah, mendudukan iman. Dari situ segalanya dimulai, dari situ segalanya menuju. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah nilai-nilai keimanan. Kalau itu sudah tergadai, apalagi yang bisa kita banggakan. Dalam kehidupan ini kita merasa harga kita berharga, itu belum ada artinya ketimbang iman. Kedudukan kita punya nilai, itu belum ada artinya ketimbang nilai-nilai keimanan. Intan paling berharga, mutiara paling mahal, itu adalah iman. Harta baru ada manfaatnya kalau dilandasi dengan iman. Dan kedudukan baru terasa gunanya kalau dilandasi dengan iman. Kalau jabatan lepas dari nilai-nilai keimanan, makanya akan muncul Fir'aun baru. Kalau harta terlepas dari iman, maka yang akan muncul konglomerat korup. Kalau ilmu terlepas dari nilai dasar keimanan, maka yang akan muncul ilmuwan pelacur yang menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah untuk kepentingan pribadi. Betul. Kondisi seperti itu tidak akan membuat kita Indonesia akan semakin sehat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pesan pertama saya menghadapi zaman susah, tetap menjaga akidah, tetap menjaga akidah. Keyakinan dan kesulitan itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi. Adalah kerja keras merupakan keajaiban, dengan itu perubahan tidak akan muncul seperti simsalabim abrakadabra. Perubahan tidak akan muncul seperti embun di waktu malam, tapi perjuangan seperti Al-Quran membimbing kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu kaum sebelum mereka mau mengubah diri. Yang ada dalam diri itu rule of thinking, state of mind. Cara kita berpikir, cara kita memandang kehidupan, cara kita menyelesaikan persoalan. Hadirin yang saya hormati, inilah yang namanya iman. Berangkat dari ini kita menyadari bahwa kita diuji. Sebelum saya mengakhiri ceramah saya punya satu tasawuf, cerita humor tapi agak tasawuf.
Orang yang paling tenang hidupnya adalah tukang parkir. Coba lihat tukang parkir. Walaupun punya mobil banyak, mereknya bagus-bagus, tidak pernah sombong. Mobil pergi satu demi satu, tidak pernah sedih. Apa rahasianya? Nah, di sini tasawufnya. Tukang parkir tidak pernah merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Siapa saja yang merasa memiliki, maka bersiaplah untuk kehilangan. Dan itu sangat menyakitkan. Tapi kalau merasa dititipi, jabatan, harta, istri, kedudukan, maka hiduplah seperti tukang parkir. Titipan jangan buat kita sombong. Dititipi kok sombong, tidak pantas. Rasul bersabda, Innallaha yanzurukum ila innallaha la yanzuru ila aswarikum walakin yanzuru ila a'malikum. Allah tidak melihat potonganmu. Allah tidak melihat hartamu, yang Allah lihat itu hatimu dan perbuatanmu. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Minallahil musta'an. Walitiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.